Halo teman-teman, selamat datang di channel Audio Literasi. Kali ini, kita akan bahas Albert Einstein, pemikiran dan kehidupannya. Albert Einstein, tahun 1879 sampai tahun 1955, adalah seorang fisikawan teoretis yang dikenal sebagai salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah. Ia lahir di Ulm, Kerajaan Württemberg, Jerman, pada tanggal 14 Maret tahun 1879, dalam keluarga Yahudi. Ayahnya, Hermann Einstein, adalah seorang insinyur elektro, sementara ibunya, Pauline Koch, memiliki minat besar pada musik. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 di kota Ulm, yang saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Württemberg, Jerman. Ia berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Ayahnya, Hermann Einstein, adalah seorang insinyur elektro dan pemilik perusahaan kecil yang memproduksi peralatan listrik, sementara ibunya, Pauline Koch, adalah seorang ibu rumah tangga yang juga mencintai musik. Einstein memiliki seorang adik perempuan bernama Maja, yang lahir ketika ia berusia 2 tahun. Einstein dikenal sebagai anak yang pemalu dan pendiam. Pada awal kehidupannya, ia bahkan sempat dianggap terlambat berkembang karena kemampuan berbicaranya yang lambat dibandingkan anak-anak seusianya. Namun, ia memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang bagaimana dunia bekerja. Sebuah kompas yang diberikan oleh ayahnya ketika ia berusia 5 tahun menjadi salah satu momen penting yang membangkitkan minat Einstein terhadap sains. Ia terpesona oleh cara jarum kompas selalu menunjuk ke arah yang sama, yang kemudian memicu rasa penasaran terhadap fenomena alam. Meskipun Einstein menunjukkan minat besar pada matematika dan fisika sejak usia dini, ia bukan siswa yang menonjol di sekolah formal. Di sistem pendidikan Jerman yang kaku dan otoriter, Einstein sering merasa tidak nyaman. Ia lebih suka belajar secara mandiri, membaca buku sains dan matematika yang melampaui kurikulum sekolahnya. Ketidaknyamanannya dengan sistem pendidikan ini membuat keluarganya memindahkannya ke sekolah di Aarau, Swiss, pada usia 16 tahun. Di Aarau, ia menemukan lingkungan pendidikan yang lebih mendukung kreativitas dan pemikirannya. Pada tahun 1896, Einstein diterima di Politeknik Zurich, Swiss Federal Polytechnic, tanpa menyelesaikan ijazah sekolah menengah, setelah lulus ujian masuk dengan hasil yang sangat baik dalam matematika dan fisika. Di sana, ia mendalami studi fisika dan matematika, meskipun ia sering merasa kurang tertarik pada metode pengajaran yang kaku. Einstein cenderung belajar secara mandiri, mempelajari karya-karya ilmuwan terkenal seperti James Clerk Maxwell dan Ernst Mach. Pada tahun 1900, Einstein lulus dari Politeknik Zurich dengan gelar di bidang fisika dan matematika. Namun, setelah lulus, ia kesulitan menemukan pekerjaan akademis. Selama beberapa waktu, ia bekerja sebagai guru pengganti dan bahkan pernah mempertimbangkan untuk meninggalkan dunia akademik. Pada akhirnya, pada tahun 1902, ia mendapatkan pekerjaan di kantor paten Swiss di Bern sebagai pemeriksa paten junior. Di kantor paten Swiss, Einstein bertugas mengevaluasi aplikasi paten untuk berbagai perangkat teknis. Pekerjaan ini memberikan Einstein kebebasan intelektual, waktu luang, dan stabilitas finansial, yang memungkinkan dia untuk memikirkan ide-ide ilmiah di luar pekerjaannya. Selama waktu inilah Einstein mulai mengembangkan gagasan-gagasan yang akhirnya akan merevolusi fisika modern. Ia sering bekerja sendiri, memanfaatkan waktu luangnya untuk menulis makalah ilmiah dan mendiskusikan ide-ide baru dengan teman-teman intelektualnya. Pada tahun-tahun ini, Einstein menunjukkan sifatnya yang mandiri dan inovatif, yang menjadi ciri khas sepanjang karir ilmiahnya. Waktunya di Bern menjadi landasan bagi Tahun Ajaib, Annus Mirabilis, 1905, ketika ia menerbitkan serangkaian makalah revolusioner yang mengubah dunia fisika selamanya. Karir ilmiah Albert Einstein, Tahun Ajaib, 1905. Tahun 1905 merupakan titik balik dalam karir ilmiah Albert Einstein, yang sering disebut sebagai Annus Mirabilis, Tahun Ajaib. Dalam 1 tahun itu, Einstein menerbitkan 4 makalah yang luar biasa di jurnal Annalen der Physik. Masing-masing makalah ini memberikan kontribusi besar terhadap fisika modern. Efek fotolistrik. Dalam makalah ini, Einstein menjelaskan bagaimana cahaya dapat melepaskan elektron dari permukaan logam, yang dikenal sebagai efek fotolistrik.
Ia menggunakan gagasan bahwa cahaya terdiri dari kuanta energi, kemudian disebut foton. Penjelasan ini mendukung teori kuantum cahaya dan akhirnya membawanya memenangkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Gerak Brownian. Einstein memberikan penjelasan teoritis tentang gerak acak partikel kecil yang tersuspensi dalam cairan, yang dikenal sebagai gerak Brownian. Penjelasan ini memberikan bukti kuat untuk keberadaan atom dan molekul, yang pada saat itu masih diperdebatkan. Relativitas khusus. Dalam makalah ini, Einstein merevolusi pemahaman tentang ruang dan waktu. Ia menunjukkan bahwa hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka inersial dan bahwa kecepatan cahaya konstan di ruang hampa, tidak bergantung pada gerak pengamat atau sumber cahaya. Persamaan energi massa E sama dengan mc2 E sama dengan mc pangkat 2 E sama dengan mc. Dalam makalah lanjutannya, Einstein menyajikan persamaan yang terkenal, E sama dengan mc2 E sama dengan mc pangkat 2 E sama dengan mc, yang menunjukkan bahwa massa suatu benda dapat diubah menjadi energi. Persamaan ini menjadi dasar untuk memahami energi nuklir dan berbagai aplikasi fisika modern. Teori relativitas umum, 1915. Pada tahun 1915, Einstein memperkenalkan teori relativitas umum, sebuah teori yang lebih luas yang menggantikan pandangan Newton tentang gravitasi. Dalam teori ini, Einstein menggambarkan gravitasi sebagai hasil dari kelengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Teori ini didasarkan pada persamaan medan Einstein, yang menjelaskan bagaimana massa dan energi memengaruhi geometri ruang-waktu. Salah satu prediksi utama teori ini adalah bahwa cahaya akan dibelokkan oleh gravitasi. Pada tahun 1919, prediksi ini dikonfirmasi oleh pengamatan pembelokan cahaya bintang selama gerhana matahari total, yang dilakukan oleh tim ilmuwan yang dipimpin oleh Arthur Eddington. Hasil ini menjadi sensasi internasional dan membuat Einstein terkenal di seluruh dunia. Kontribusi lain. Selain teori relativitas, Einstein juga memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang fisika, termasuk teori kuantum. Meskipun awalnya skeptis terhadap interpretasi mekanika kuantum, ia memberikan kontribusi penting seperti teori radiasi dan statistik Bose-Einstein. Konsolidasi termodinamika, Einstein mempelajari hubungan antara energi, entropi, dan suhu, yang berdampak pada pemahaman sistem fisik. Konstruksi laser, dasar teoretis, penelitiannya tentang emisi spontan dan terstimulasi menjadi dasar teori untuk pengembangan laser di masa depan. Dampak global. Karya Einstein tidak hanya mengubah ilmu pengetahuan tetapi juga memengaruhi berbagai aspek teknologi modern. Dari GPS yang bergantung pada relativitas umum hingga energi nuklir yang terkait dengan E sama dengan mc2 E sama dengan mc pangkat 2 E sama dengan mc, kontribusinya terus beresonansi hingga kini. Einstein juga dikenal karena keberaniannya menantang pandangan mapan dan pendekatannya yang sederhana namun mendalam terhadap masalah-masalah ilmiah yang kompleks. Penghargaan dan pengakuan. Albert Einstein dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921. Tetapi menariknya, penghargaan tersebut bukan untuk teori relativitasnya yang revolusioner. Sebaliknya, ia diberikan penghargaan atas kontribusinya terhadap penjelasan efek fotolistrik. Dalam teorinya, Einstein menjelaskan bahwa cahaya terdiri dari kuanta energi, foton, yang dapat melepaskan elektron dari permukaan logam. Penemuan ini menjadi dasar dari teknologi seperti panel surya, kamera digital, dan fotodetektor, yang sangat memengaruhi dunia modern. Einstein menerima banyak penghargaan lainnya sepanjang hidupnya, termasuk medali, gelar kehormatan, dan keanggotaan di berbagai lembaga ilmiah terkemuka. Ia diakui sebagai figur yang mengubah tidak hanya fisika, tetapi juga cara manusia memandang alam semesta. Kehidupan di Amerika Serikat. Pada tahun 1933, dengan kebangkitan Nazi di Jerman dan penganiayaan terhadap orang Yahudi, Einstein meninggalkan negaranya dan tidak pernah kembali. Ia menerima posisi sebagai profesor di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey, sebuah lembaga yang memberikan kebebasan intelektual penuh untuk penelitiannya. Setelah pindah ke Amerika Serikat, Einstein menjadi salah satu tokoh terkemuka yang menentang fasisme dan militerisme. Ia menggunakan ketenarannya untuk mempromosikan perdamaian dan hak asasi manusia. Namun, pada awal Perang Dunia II, Einstein ikut menandatangani sebuah surat kepada Presiden Franklin D. Roosevelt,
yang memperingatkan bahwa Jerman mungkin sedang mengembangkan senjata nuklir. Surat ini mendorong pemerintah AS untuk memulai proyek Manhattan, meskipun Einstein sendiri tidak terlibat langsung dalam pengembangan bom atom dan kemudian menyesali penggunaannya. Selama tahun-tahun terakhirnya di AS, Einstein menjadi advokat perdamaian yang gigih dan seorang pendukung kuat untuk pembatasan senjata nuklir serta pembentukan pemerintahan dunia yang bersatu. Warisan. Albert Einstein meninggal pada tanggal 18 April tahun 1955 di Princeton, New Jersey, pada usia 76 tahun. Dalam wasiatnya, Einstein meminta agar tubuhnya dikremasi secara sederhana, dan ia menolak segala bentuk pemujaan pribadi. Pengaruh dalam sains. Warisan Einstein tetap abadi melalui kontribusi ilmiahnya. Teori relativitas, mengubah cara kita memahami ruang, waktu, gravitasi, dan alam semesta. Efek fotolistrik, dasar bagi revolusi teknologi optik modern. Persamaan energi massa, menjadi inti dari pemahaman energi nuklir dan astrofisika. Filosofi dan kemanusiaan. Einstein juga dihormati karena pandangan filosofis dan kemanusiaannya. Ia mendukung perdamaian dunia, sebagai aktivis yang menentang perang dan mendorong kerjasama internasional. Keadilan sosial, sebagai pendukung hak-hak sipil, ia berbicara menentang rasisme dan diskriminasi. Rasionalitas dan ilmu pengetahuan, sebagai tokoh yang percaya pada kekuatan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Inspirasi abadi. Hingga kini, Einstein tetap menjadi simbol kejeniusannya, kreativitas, dan keberanian intelektual. Pemikirannya tidak hanya mengubah fisika tetapi juga membentuk cara manusia memandang alam semesta. Namanya diabadikan dalam banyak cara, seperti nama elemen Einsteinium S unit foton Einstein, dan berbagai institusi yang didedikasikan untuk sains dan pendidikan. Einstein juga dikenang melalui foto ikoniknya yang menjulurkan lidah, yang mencerminkan sifatnya yang unik dan humoris. Albert Einstein tidak hanya memberikan kontribusi besar dalam sains tetapi juga menyampaikan ide-ide filosofis dan pandangan dunia yang mencerminkan pemikiran mendalamnya tentang alam semesta, kemanusiaan, dan kehidupan. Berikut adalah pikiran-pikiran utama Einstein dalam berbagai bidang. Pemikiran dalam sains. Relativitas khusus dan umum. Relativitas khusus 1905 Einstein menunjukkan bahwa hukum fisika adalah sama untuk semua pengamat dalam kerangka inersial, dan kecepatan cahaya konstan di ruang hampa. Ini menghasilkan konsepsi baru tentang ruang dan waktu yang saling terkait, menggantikan pandangan Newton. Konsep terkenal, E sama dengan MC2 E sama dengan MC pangkat 2 E sama dengan MC, menyatakan bahwa massa dan energi adalah bentuk yang dapat saling dikonversi. Relativitas umum 1915, menggambarkan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa dan energi. Ini menggantikan pandangan gravitasi Newton sebagai gaya antara dua benda. Efek fotolistrik dan teori kuantum. Einstein menunjukkan bahwa cahaya tidak hanya berupa gelombang, tetapi juga terdiri dari kuanta energi, foton. Pemikiran ini menjadi fondasi mekanika kuantum, meskipun Einstein kemudian merasa skeptis terhadap aspek probabilistik teori tersebut. Unified Field Theory. Di akhir hidupnya, Einstein berupaya menggabungkan teori gravitasi dan elektromagnetisme dalam satu kerangka matematis. Meskipun ia tidak berhasil, usahanya menginspirasi penelitian tentang teori medan terpadu dan teori segala sesuatu. Pandangan filosofis. Pencarian kebenaran. Einstein percaya bahwa hukum alam bersifat universal dan rasional. Ia menegaskan bahwa memahami alam semesta adalah tugas manusia yang mulia. Kutipan terkenal. I want to know God's thoughts, the rest are details. Hubungan antara sains dan agama. Einstein tidak percaya pada Tuhan personal seperti dalam agama tradisional, tetapi ia mengagumi keajaiban dan keteraturan alam semesta, yang ia anggap sebagai Tuhan dalam pengertian panteistik. Kutipan terkenal. Science without religion is lame, religion without science is blind. Pandangan tentang masyarakat dan kemanusiaan. Perdamaian dunia. Einstein adalah pendukung utama perlucutan senjata nuklir dan koeksistensi damai antar bangsa. Meskipun mendukung proyek Manhattan pada awalnya, ia kemudian menyesali pengembangan senjata nuklir. Kutipan terkenal. I do not know with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Keadilan sosial. Einstein menentang rasisme dan diskriminasi,
terutama setelah pindah ke Amerika Serikat, di mana ia menjadi advokat hak-hak sipil. Kutipan terkenal. Racism is a disease of white people, and I do not intend to be quiet about it. Kreativitas dan imajinasi. Einstein sangat percaya pada pentingnya imajinasi dalam sains dan kehidupan. Kutipan terkenal. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world. Kesederhanaan dan keindahan dalam teori. Einstein sering menekankan bahwa teori ilmiah yang benar biasanya sederhana dan elegan. Kutipan terkenal. Everything should be made as simple as possible, but not simpler. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Einstein percaya bahwa tujuan pendidikan bukan sekadar untuk menghafal fakta tetapi untuk melatih cara berpikir kritis dan kreatif. Kutipan terkenal. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Waktu dan kehidupan. Einstein memiliki pandangan unik tentang waktu, baik dari sudut pandang ilmiah maupun filosofis. Ia menekankan bahwa waktu adalah relatif dan tidak mutlak. Kutipan terkenal. The distinction between the past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. Ringkasan pikiran utama Einstein. Rasionalitas alam semesta tunduk pada hukum yang dapat dipahami melalui pemikiran logis. Relativitas, ruang, waktu, dan energi saling terkait dalam cara yang kompleks tetapi indah. Kritik terhadap mekanika kuantum, Einstein menentang gagasan bahwa alam semesta diatur oleh probabilitas murni. Humanisme, perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan adalah prioritasnya di luar sains. Imajinasi dan kreativitas menjadi elemen kunci dalam inovasi dan pemahaman baru. Pikiran-pikiran ini mencerminkan warisan abadi Einstein, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai filsuf kehidupan. Albert Einstein dikenal dengan banyak kata-kata bijak yang mencerminkan pandangannya tentang kehidupan, sains, kemanusiaan, dan kreativitas. Berikut adalah beberapa kutipan terkenal dari Einstein. Tentang Sains dan Pengetahuan. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Karena pengetahuan itu terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia. The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. Hal yang penting adalah tidak berhenti bertanya. Rasa ingin tahu memiliki alasan eksistensinya sendiri. Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it. Sains adalah hal yang luar biasa jika seseorang tidak perlu mencari nafkah darinya. We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Kita tidak bisa memecahkan masalah kita dengan pemikiran yang sama yang kita gunakan saat kita menciptakannya. Tentang kehidupan dan eksistensi. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and all science. Hal yang paling indah yang dapat kita alami adalah yang misterius. Itu adalah sumber dari semua seni sejati dan semua ilmu pengetahuan. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Usahakan untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi lebih baik menjadi orang yang bermakna. I have no special talent. I am only passionately curious. Saya tidak memiliki bakat istimewa. Saya hanya sangat penasaran tentang kemampuan manusia dan pemikiran. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Tanda sejati dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Look deep into nature, and then you will understand everything better. Lihatlah dengan dalam ke alam, dan kemudian kamu akan memahami segalanya dengan lebih baik. Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Siapapun yang berhenti belajar adalah orang tua, baik di usia 20 atau 80. Tentang kemanusiaan dan perdamaian. Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. Perdamaian tidak dapat dipertahankan dengan kekuatan, itu hanya bisa dicapai dengan pemahaman. I am not interested in this phenomenon or that phenomenon. I am interested in the phenomenon of the world. Saya tidak tertarik pada fenomena ini atau fenomena itu. Saya tertarik pada fenomena dunia. In the middle of difficulty lies opportunity. Di tengah kesulitan terdapat kesempatan. A person who never made a mistake never tried anything new.
Orang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah mencoba hal baru. Tentang Pendidikan dan Belajar. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. Pendidikan bukanlah pembelajaran fakta-fakta, tetapi pelatihan pikiran untuk berpikir. The only thing that interferes with my learning is my education. Satu-satunya hal yang mengganggu pembelajaran saya adalah pendidikan saya. It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. Ini adalah seni tertinggi dari seorang guru untuk membangkitkan kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Tentang waktu dan realitas. Time is an illusion. Waktu adalah ilusi. Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one. Realitas hanyalah ilusi, meskipun itu adalah ilusi yang sangat gigih. The distinction between the past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. Perbedaan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan hanyalah ilusi yang keras kepala dan gigih. Tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Strive not to be a success, but rather to be of value. Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, tetapi lebih untuk menjadi berarti. If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Jika kamu ingin hidup bahagia, ikatlah hidupmu pada tujuan, bukan pada orang atau benda. You never fail until you stop trying. Kamu tidak pernah gagal sampai kamu berhenti mencoba. Tentang perang dan perdamaian. War is not the answer. Only love can conquer hate. Perang bukanlah jawaban. Hanya cinta yang bisa menaklukkan kebencian. I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Saya tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia III akan diperangi, tetapi Perang Dunia IV akan diperangi dengan tongkat dan batu. The human spirit must prevail over technology. Semangat manusia harus mengalahkan teknologi. Tentang kebijaksanaan dan pengembangan diri. He who can no longer pause to wonder and stand up in awe, is as good as dead, his eyes are closed. Dia yang tidak bisa lagi berhenti untuk mengagumi dan terpesona dalam kekaguman, sama seperti mati, matanya tertutup. You cannot solve problems with the same thinking that created them. Kamu tidak bisa memecahkan masalah dengan pemikiran yang sama yang menciptakan masalah tersebut. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana, berarti kamu belum memahaminya dengan cukup baik. Tentang kreativitas dan inovasi. Creativity is intelligence having fun. Kreativitas adalah kecerdasan yang sedang bersenang-senang. A person who never made a mistake never tried anything new. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom. Segala sesuatu yang benar-benar besar dan menginspirasi diciptakan oleh individu yang bisa bekerja dalam kebebasan. Tentang Kehidupan dan Kemanusiaan. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. Ada dua cara untuk menjalani hidupmu. Satu adalah seolah-olah tidak ada yang ajaib. Yang lainnya adalah seolah-olah semuanya adalah keajaiban. It is not that I'm so smart, but I stay with the questions much longer. Bukan karena saya begitu pintar. Tetapi saya tinggal dengan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih lama. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Siapapun yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Tentang agama dan spiritualitas. Science without religion is lame, religion without science is blind. Sains tanpa agama pincang, agama tanpa sains buta. I do not believe in the God of theology who rewards good and punishes evil. I believe in Spinoza's God, who reveals himself in the orderly harmony of what exists. Saya tidak percaya pada Tuhan teologi yang memberi ganjaran kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Saya percaya pada Tuhan Spinoza, yang menyatakan dirinya dalam keharmonisan teratur dari segala sesuatu yang ada. The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science. Pengalaman yang paling indah yang dapat kita miliki adalah yang misterius. Itu adalah emosi dasar yang berdiri di pelukan seni sejati dan sains sejati. Tentang waktu dan eksistensi.
The eternal mystery of the world is its comprehensibility. Misteri abadi dunia adalah keterpahamannya. Time is an illusion. Waktu adalah ilusi. I never think of the future. It comes soon enough. Saya tidak pernah memikirkan masa depan. Itu datang cukup cepat. Look deep into nature, and then you will understand everything better. Lihatlah dalam-dalam ke alam, dan kemudian kamu akan memahami segalanya dengan lebih baik. Tentang kreativitas dan inovasi. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Tanda sejati dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Kita tidak bisa memecahkan masalah dengan menggunakan pemikiran yang sama seperti saat kita menciptakan masalah tersebut. The greatest scientists are artists as well. Ilmuwan terbesar juga adalah seniman. What is right is not always popular, and what is popular is not always right. Apa yang benar tidak selalu populer, dan apa yang populer tidak selalu benar. Tentang Perang dan Perdamaian. I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones. Saya tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia III akan diperangi, tetapi Perang Dunia IV akan diperangi dengan tongkat dan batu. War is a poor chisel to carve out tomorrow. Perang adalah pahat yang buruk untuk memahat masa depan. Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. Perdamaian tidak bisa dipertahankan dengan kekuatan, itu hanya bisa dicapai dengan pemahaman. Tentang kemajuan dan pengembangan diri. The only way to escape the corruptible effect of praise is to go on working. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari dampak pujian yang merusak adalah dengan terus bekerja. You never fail until you stop trying. Kamu tidak pernah gagal sampai kamu berhenti mencoba. We still do not know 1,000th of 1% of what nature has revealed to us. Kita masih belum tahu 1000% dari apa yang alam telah ungkapkan kepada kita. A person who never made a mistake never tried anything new. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Kutipan-kutipan ini mengungkapkan pemikiran Einstein yang luas, tidak hanya tentang sains, tetapi juga tentang hidup, filsafat, agama, dan manusia. Mereka tetap menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan diri mereka sendiri. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis komentarmu di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan atau ide tema video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.